Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Nanian. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit melenceng. Saya ingin membahas tentang pinjaman online. Nah, untuk kali ini tuh marak-maraknya orang meminjam online, meminjam secara online di beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online yang mungkin cukup meresahkan ya. Sekarang pinjaman online itu biasanya masuk di SMS kita, biasanya ada di SMS setiap hari. Itu paling ada 5 lah, atau 3, atau paling sedikit 1 informasi-informasi pinjaman online yang kita dapatkan di SMS kita. Untuk nomor kita dapat dari mana itu aku juga nggak tahu ya. Yang pastinya hampir di semua nomor telepon ada SMS untuk penawaran pinjaman online tersebut. Jadi untuk kalian-kalian yang sedang terlilit hutang atau lagi membutuhkan dana, aku saranin jangan sekali-kali untuk mengambil inisiatif meminjam online di aplikasi-aplikasi. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat kita terjebak di pinjaman online. Ya, mungkin setiap orang berbeda-beda, tetapi jangan sampai kalian ikut dalam kelompok orang-orang yang terjebak di pinjaman online tersebut. Kecuali kalau memang jalan satu-satunya yang bisa kalian ambil itu adalah pinjaman online, ya. Tapi kalau bisa itu cukup satu kali aja. Setelah keuangan kalian, setelah kebutuhan kalian terpenuhi dan pinjaman kalian sudah dikembalikan, aku saranin hapus segera pinjaman online itu. Kenapa? Sekali kita meminjam online, maka SMS yang masuk ke kita itu akan bertubi-tubi. Akan semakin banyak aplikasi yang mengirimkan SMS ke kita untuk menawarkan pinjaman online, dan itu akan membuat kita tergiur apabila kita pernah meminjam online. Kenapa nih ya? Pinjaman online itu terkadang dia menawarkan kita uang dengan cepat. Artinya dalam hitungan menit saja kita bisa mendapatkan pinjaman. Gak sama kalau kita pergi ke teman atau kerabat-kerabat keluarga, mungkin butuh waktu mereka berpikir untuk bisa meminjamkan kita, itu pun kalau mereka punya uang. Tetapi kalau pinjaman online itu kita tinggal masukkan data kita, kemudian diverifikasi, itu uangnya bisa dicairkan langsung ke rekening kita, bahkan tidak sampai 1 jam ya. Dan ketika itu terjadi, kemungkinan kita akan merasa wow, hebat ya, keren banget pokoknya. Namun ingat, sekali kita meminjam itu paling kita diberikan pinjaman paling banyak kalau 1.500.000, biasanya itu rata itu 1 juta rupiah di awal. Kalaupun ada yang 1.500.000 itu yang ya memang mungkin omsetnya itu tinggi ya, dia akan memberikan kita pinjaman itu dengan tenor paling tidak 1 minggu ketika pinjaman pertama. Ada juga yang memberikan tenor 2 minggu, tapi itu nggak banyak. Yang paling banyak itu 1 minggu. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita akan punya uang pada 1 minggu kemudian, jadi nggak apalah, it's okay lah kalau saya meminjam di aplikasi online. Nanti 1 minggu kemudian saya akan kembalikan dengan jumlah uang yang diminta. Nah, pada saat kita mengembalikan, nah disitulah biasanya kita kembali tergiur dengan pinjaman yang ditawarkan. Kenapa? Karena biasanya setelah kita mengembalikan itu tenornya akan bertambah lama ya, jangka waktunya akan bertambah lama. Kemudian uang pinjaman yang bisa kita pinjam itu akan bertambah juga. Nah, disitulah keimanan kita diuji. Biasanya kita akan tergiur, wow, saya sudah bisa meminjam segini dengan jangka waktu sekian. Oh, nanti saya bisa punya uang sekian di jangka waktu itu. It's okay, saya pinjam lagi daripada uang yang saya dapat tadinya itu sia-sia. Maksudnya harusnya aku sudah punya uang hari ini, tetapi karena bayar pinjaman onlineku, makanya aku nggak punya uang lagi. Jadi kalau aku minjam, pastinya aku punya uang yang lebih. Misalnya kayak gitu ya. Itu untuk kalian-kalian atau orang-orang yang berpikiran sempit ya sebenarnya. Jadi saya harap kalian tidak berada di golongan-golongan itu. Nah,
ketika kita meminjam lagi, ya, ketika kita meminjam lagi, oke, 1-2 kali pinjaman, 3 kali pinjaman, oke, aman. Kemudian uang yang bisa kita pinjam itu semakin naik, bahkan sampai 5 juta rupiah kita bisa minjam. Nah, bayangkan ya, kenapa orang-orang biasanya terjerat di pinjaman online? Karena ada masalah. Terkadang masalahnya kayak gini. Ketika mereka sudah 4 kali meminjam, uang yang mereka pinjam sudah misalnya 5 juta. Taruhlah 5 juta dengan tenor 1 bulan. Nah, kita berpikir lagi, gak masalah, aku pinjam 5 juta, nanti kalau pengembaliannya aku punya gaji sekian, kurangnya sekian, nanti bisa pinjam ke teman dulu, nanti pas sudah itu minjam lagi, ganti uang teman, dan gaji aku kembali juga separuh, seperti itu ya. Nah, disinilah biasa terletak masalahnya. Ketika kita membayar pinjaman kita yang 5 juta itu, ternyata setelah pinjaman kita lunas, aplikasi itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Artinya aplikasi itu biasanya tiba-tiba error, biasanya tiba-tiba menghilang lah, tiba-tiba error, nggak bisa dibuka lagi, seperti itu. Nah, gimana nih kita mengembalikan uang teman kita? Untung aja kalau uang yang kita gunakan untuk membayar yang tadinya 5 juta itu adalah uang pribadi kita sendiri. Tapi gimana kalau uang itu sebenarnya kita mau gunakan untuk membeli sesuatu yang lain atau untuk kebutuhan yang lain yang tadinya kita berharap bisa diberikan pinjaman lagi dari aplikasi sebelumnya. Nah, pada saat itu terjadi, maka biasanya kita akan mencari pinjaman. Kalau nggak dapat pinjaman, ya kita akan berpikir, masih banyak pinjaman, aplikasi-aplikasi pinjaman yang lainnya, kita bisa minjam di situ. Oke, kita minjam, ingat ya, kita minjam itu sudah 4 kali sehingga dapat 5 juta. Sementara kalau kita gunakan aplikasi yang baru lagi, kita akan menjadi pengguna baru, yang artinya uang yang bisa kita pinjam itu paling tidak itu adalah 1 juta. Jadi kalau 5 juta, ya, 5 juta bisa jadi kita harus membutuhkan 3 aplikasi, minimal 3 aplikasi atau bahkan 5 aplikasi baru bisa kita dapatkan 5 juta itu. Nah, ketika kita menggunakan taruhlah 3 aplikasi dengan total pinjaman kita 5 juta rupiah, ya, kita akan berpikir lagi bagaimana cara kita mengembalikan. Taruhlah pinjaman kita 5 juta, tetapi kita belum hitung bunganya. Bunganya itu terkadang dalam 1 juta dia sudah mencapai 300.000 atau bahkan 400.000 rupiah. Ya, jika itu dikali 3 atau dikali 4, itu sudah menjadi 2 juta rupiah. Artinya dari pinjaman 5 juta itu bisa menjadi 7 juta rupiah. Nah, sementara kita menjadi pengguna baru, artinya kita harus membayar 1 minggu kemudian. Nah, kira-kira bisa tidak? 5 juta aja kita pusing untuk mencarinya, apalagi 7 juta dalam waktu 1 minggu. Ya untung aja kalau kita punya penghasilan yang banyak, penghasilan yang lebih. Tapi nggak mungkin kan kita melakukan pinjaman online kalau penghasilan kita ternyata lebih. Biasanya itu kita menggunakan cara-cara itu karena memang kita kesulitan dalam segi keuangan, seperti itu. Yang tadinya kita berpikir, wah enak nih, dapat pinjaman setiap minggu atau dapat pinjaman setiap bulan dengan cara yang mudah. Nah, padahal itu membuat kita kesulitan di akhir. Memang awalnya itu sangat enak, sangat nyaman, tetapi pada saat di akhir kita akan merasa sangat kesulitan. Nah, terus ya, pada saat ya ini yang tadi itu pada saat kita lancar terus membayarnya, lancar terus. Mungkin kita memilih pinjaman online ini karena kita tidak mau, kita malu untuk meminjam ke kerabat, kita malu meminjam ke tetangga, atau kita nggak mau ribet ada penagih datang. Padahal ya, ketika kita tidak mampu membayar atau ketika kita terlambat membayar di pinjaman online tersebut, itu akan lebih parah dari tetangga yang datang menagih ke rumah kita.
kalau mungkin tetangga yang datang menagih ke rumah kita atau kerabat yang datang menagih ke rumah kita kemudian dia berkoar-koar, itu hanya akan didengar oleh orang-orang terdekat dari rumah kita. Tetapi ketika pinjaman online yang menagih kita, ya, itu akan didengar oleh semua orang yang ada di kontak kita. Nah, itu yang paling parah. Kenapa? Karena biasanya pinjaman online itu misalnya tenornya 1 minggu, 5 hari kemudian itu dia sudah nelpon mengingatkan kita. Untung kalau kita dengar telepon dari dia. Kalau misalnya kita tidak angkat teleponnya, maka dia akan menelpon kontak darurat kita, yang mana biasanya yang kita gunakan untuk menjadi kontak darurat itu adalah orang-orang terdekat kita, ya, karena mungkin awalnya kita takut kalau misalnya ada survei atau apa, sehingga kalau orang-orang yang nggak kenal sama kita itu mereka akan tidak menyetujui pinjaman kita. Tapi kalau kerabat-kerabat ya bisa diatur lah seperti itu. Padahal ketika kita tidak mengangkat telepon kita, dia akan menelpon ke kontak darurat kita. Biasanya kalau nggak nelpon dia SMS dengan menyertakan nomor HP kita. Untung aja kalau dia tidak melalui WA. Kalau dia melalui WA biasanya dia akan mengirimkan KTP kita ke orang-orang terdekat kita, ke nomor kontak di WA kita. Itu kalau kita tidak angkat teleponnya atau kalau kita menunggak seperti itu. Jadi ketika pinjaman online kita itu menunggak, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena pokoknya semua orang yang ada di kontak kita yang sering kita hubungi itu akan di SMS atau di telepon dari penagih pinjaman online tersebut. Nah, itu akan membuat kita resah. Kita akan melakukan segala cara untuk membayar, untuk melunasi pinjaman online kita itu. Nah, bagaimana kalau kita kesulitan juga dalam keuangan? Misalnya waktu gajian kita masih lama atau tidak ada saudara atau kerabat yang mau meminjamkan kita mau berbohong ke orang lain, ya mereka sudah duluan ditelepon oleh pinjaman online. Jadi mereka tahu masalah kita dan ya gitu. Itu akan menjadi salah satu akibat atau nama baik kita bisa tercemar seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau bisa, kalau kalian memiliki masalah keuangan, paling tidak carilah cara untuk meminta bantuan ke orang-orang terdekat yang mungkin mereka memahami kehidupan kalian, memahami kalian, mereka bisa membantu kalian. Jangan sekali-kali lari ke aplikasi-aplikasi online seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.